Selamat datang kembali di Lempar Batu, lempar batu-batu sesi 3. Setelah sesi pertama dan sesi kedua, kita bicara-bicara soal rupa-rupa seni-seni visual dan apa kedua? Sound dan audio, music ya, giliran. Hari ini kita akan membahas satu lini atau departemen dari Studio Batu yang akan bicara soal buku, tulis menulis, penerbitan dan kehidupan sehari-hari. Suka. Satu lini yang kita perlu kupas lebih dalam lagi karena selama ini Studio Batu mungkin kelihatannya menggarap visual dan suara-suara, tapi kita punya satu lini penulisan. Hai. Bersama nanti kita akan kehadiran Siapa? Tonggos Darurat. Oh, udah dipanggil. Di seberang sana kita panggil. Dan ada Hose atau Karto Hai. Genit. Malam ini kita akan bicara-bicara soal buku, tulis menulis, dan terbit menerbitkan kisah-kisah hidup. Nah, gitu suka. ya. Karena kalau teman-teman melihat baru berapa berarti? 2-3 bulan, 6 bulan? Pasca terhitung perdana Januari 1. Januari 1 ya, Wul. Januari 1 menerbitkan buku. Pada suatu waktu yang Sleman sekali. Disingkat menjadi PSWYSS. Karto Genit dan kolaborasi dengan Tonggos Darurat. Nah, di podcast kita pada malam hari ini kita akan mengupas proses dibalik penerbitan itu. Ya. Yang sebetulnya rencananya, karena manusia hanya bisa berencanakan. Semuanya tergantung daripada waktu lahiran. Oh, itu udah ada orangnya. Halo, Tonggos. Hal, hai. Banter banget ya. Mantap banget ya, Nay. Pakai earphone ya, Gos ya? Iya, soalnya Apa enggak? Aku berisik. Oh, sama ini juga kiriku berisik. Iya, Teguh maksudnya. Apa kabar, Gos? baik-baik. Ya ora sih. Baru apa ini? Stabil rokok berarti. Oh, sama. Di anu dulu ya. Gimana bukan setelah ya? Masa-masa begini. Aku nggak tahu juga kenapa menyebutnya masa-masa begini. Ya ini kan orang-orang itu kan pada ngomong corona, pada ngomong covid dan segala macamnya. Kamu gimana di tengah-tengah situasi yang kata orang begini? Sama aja aku, tetap pengangguran. Oh gitu? Iya, nggak jauh beda. Cuman penganggurannya yang kemarin main, yang sekarang di rumah. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang new normal tuh nggak pati nganu ya? New amat ya bagimu ya? Enggak, biasa aja. Tetap nggak punya duit. Biasa aja. Podo aja. Oke. Doain. Jadi kalau orang ngomongin normal itu sebenarnya nggak berarti ngomongin semua orang ya? Ya, mungkin enggak juga sih. Kalau yang kerja, yang efek mungkin. Oke. Anyway, malam ini Anyway. kita akan ngobrol-ngobrol, guys. Asik. Ngobrol-ngobrol. Apa tadi sih? Ya, ngobrol ini aja lah, yang ringan-ringan, tapi juga ya bisa nggak ringan. Tergantung nanti kita akan terbawa. Harusnya ada duta. Nah, Cuman ya Iya, karena iya. duta itu tiba-tiba istrinya melahirkan, rencana melahirkan hari ini sedang kontraksi. makanya tadi kalau kita boleh merencanakan bahwa malam ini kita akan ngobrol berempat, tapi kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi hari lahiran itu nggak tahu. Tibanya Ya, benar kapan. Jadi ya kita gitu dong, guys. Oke. Tapi pada inti malam ini Studio Batu ingin mengajak Tonggos bersama-sama untuk ngobrol-ngobrol soal buku yang diterbitkan bareng Hosea. Rencananya memang latar belakangnya adalah bagaimana sih proses dibalik penerbitan buku itu. Nah, kalau udah ngomong proses dibalik kan macam-macam. Tonggos menulis sudah sejak lama sebelum ada rencana menerbitkan buku. Begitu pula saya. Tonggos punya di batas pagar, saya punya kartogenit.com. Nanti itu ada apa backgroundnya masing-masing. Jadi kita akan ngobrolin itu rencananya. Tapi lagi-lagi kita cuma bisa berencana, entah kita akan terbawa saya. Yang penting kamu punya. Nah, nanti jangan gambiang. Loh,
Lah kalau Oh iya, kehidupan kalau itu ya wis ora apa juga. yang Enggak perlu masalah. ah, Yang penting taat aja pada prosesnya. taat pada prosesnya, terus apa lagi sih kira-kira? Ya, kamu punya pertanyaan apa? Kan aku sama Teguh tidak. Iya. Ya apa sih? Kamu aneh banget. Kamu aneh banget sih. Iya. Anu, new normal. New normal ya. Nah, wajaran baru yang Ya, boleh. wajaran baru yang aku Wajaran dapat baru. yakin dalam waktu dekat. Seperti Kenapa tadi- kok nggak yakin dalam waktu dekat? Loh, enggak. Loh, ini tadi Bung Tonggi bilang, Apa? ini suara kiranya bro terus. Maaf, ada gini Maaf. loh di sini. Ada gini. Nggak semua orang mengalami new normal sih. Ada yang nggak berubah sama sekali. Ada yang nggak berubah sama sekali, Ada. ada yang berubah banget. Ada nggak ya? Yang nggak tahu kalau ada corona. Nah itu, yang Ada. mungkin ada tau mesti. Ada ya. Aku Eh, banget tuh, tapi di era informasi yang begitu terbuka. tapi nggak tahu Ada. corona. Oh, emang kenapa? Oh Ya nggak apa-apa juga, toh. Oh iya nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Biar ketok diskusi gitu, sedikit background kecil. Kami bertiga itu di satu SMA yang serupa. Tonggos adalah kakak kelas kami, 2 tahun di atas. Kalau secara personal aku kenal Tonggos karena dulu aku ngontrak di Minomarta ini. Terus Tonggos adalah tetangga, jadi beberapa burjo telah kita lalui bersama Ambon Pito dan Gembel, ngobrol ngarung ngidul ke sana kemari. Lalu aku banyak mendapatkan informasi, pengetahuan dan cerita-cerita menarik dari Tonggos ketika Tonggos bolak-balik ke Kalimantan, Sulawesi untuk melakukan penelitian, dan di situ banyak sekali cerita-cerita yang sangat hidup. Misal yang paling nyantol itu ketika Tonggos cerita soal bagaimana dia ngopi bareng supir truk, terus berada di tengah-tengah perkebunan dan lain sebagainya. Oh, seru itu. Aku Seru. belum pernah denger ya. Nah, Nah, yang menarik itu justru yang kayak gitu mbak diceritani. Aku belum pernah denger. itu Tonggos. Oh, katanya suaranya kecil. Oh, iya. Ini soalnya seru banget ya. Ini mbak bisa cilik mbak gini. Oh, ya gini saya ono teknologi iki yo ngono wae. Oh, iya. Mungkin HP-mu berarti. Aku ngapain? Oke, itu Tonggos. Terus belakangan juga aku mengikuti kisah-kisah dia sebagai salah satu apa ya aku mengikutnya. Nabi. Jangan. Tapi nggak setuju, Mas. Jangan. Tidak. Jangan. Nganu, kalau ada Thomas, tokoh masyarakat, ini tokoh football. Ya, Thomas. Aku baru dengar ya Thomas, tokoh masyarakat. Ada tokoh football. Tofu. Jadi itu Tonggos. Terus tentu Tonggos adalah frontman dari satu band, Oh, Nakemik. Ya. yang menghasilkan hits. Judulnya Sampai Kau Bisa. Sampai kau bisa. Itu terus ya nanti kita ulik lebih jauh Tonggos, tapi itu sedikit background. Hosea satu angkat dengan saya 2010 di Debrito. Sempet waktu SMA lulus itu teman-temannya kuliah dia tuh Enggak. karena nunggu nilai TOEFL yang nggak lulus katanya waktu itu. Jadi kami selalu menghina, kapan katanya mau ke Amerika dan segala macamnya. Tapi akhirnya Hosea berangkat ke Amerika, sekolah di sana, sekolah Romo. Apa? Oh. Orang-orang pada ngiranya gitu. Oh, Romo ya. Jadi Romo. Yang benar Pak, klarifikasi silakan. Ya, saya kan dapat beasiswa belajar religious studies. 2 tahun setelahnya ambil minor human development atau kayak psikologi. Ya. Tapi ya belajar secara basic yang dibaca kayaknya semua universitas di Amerika itu untuk bidang humaniora mirip-mirip. Ya, yang dibaca ya itu aja, filsafat, sejarah, literatur. Ada yang komen seru banget. Asik. Ulang Sunu. Wih, Ulang Ulang Sunu. Sunu. Sekolah Romo, Tommy Julio. Oke. Jadi bukan sekolah Romo ya? Enggak. Religious Ya. Studies, minor human development. Belajarnya filsafat, sejarah, gitu. Tommy, sekolah Romo. Gitu toh. Terus Hosea sempat tinggal sejenak pasca kuliah. Ada cerita menarik pastinya, dan menjadi salah satu mungkin, aku nggak tahu juga, nanti malah kita ulik,
hal yang kemudian hadir di dalam buku kolaborasinya bersama Tonggos. Aku kurang apa yang nggak tahu bagaimana nanti saya menanggapi itu, tapi ada satu poin bahwa masing-masing itu mempunyai lanskap hidup yang harus kita bongkar dan harus kita ulik. Kenapa harus? Karena kalau nggak ada bahannya. Nggak ada podcast. Oh nggak iya. ada bahan. Ya, justru Jadi itu. kita bongkar supaya perbincangannya buku itu lalu kemudian kita bisa merembet kemana-mana, kita bisa berkelana kemana-mana, dan yang tadi sempat kita bahas tergantung nanti kita akan dibawa kemana ke Karena gini Gos, yang aku percaya itu bahwa setiap orang punya proses cipta karya yang unik satu dan lainnya, dan itu yang membedakan satu orang dengan yang lain. Ada feeling yang aku menyebutnya barangkali experience crystallized, terkristalkan, pengalaman yang terkristalkan, termaterialkan mungkin. Boleh. Nah, boleh juga. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Ada tulisan, ada kalau ulang gambar, mewarnai. Oke guys, jadi ini agak lenong, jadi konsepnya ada penonton bayaran di sebelah sini. Jadi nanti kalau ada yang sesuatu itu hahai gitu sih. Kalau kamu nulis, kamu nulis tapi bentuknya riset sama aja. Musik. Ragil ini kan kemarin yang podcast yang kemarin musik. Ya gitu. Aku berangkat dari hal itu. Aku pikir aku sendiri untuk berbagi tentang proses menulis itu butuh teman, dan aku bilang Tonggos wae dijak, karena ya aku melihat Tonggos itu dari SMA dia memang sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Misalnya kita nonton basket di Kertosono. Oh bukan itu, kalau aku lihat Tonggos tanda-tanda kenabian tuh dia dulu, aku pernah cerita juga di El Jared Radio waktu itu. Pertama ketemu kan pada penasaran ketemu Tonggos gimana ya, ketemu Tonggos karena dia kakak kelasku. Ketika dia kelas 3, aku kelas 1, yang lain pada either jualan kaos, dia either jualan sampo Head and Shoulder rentengan, bentuknya pang. Nah, di situ ini punya tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena Head and Shoulder-nya habis ya guys itu. Coba kamu bisa inget-inget itu habis apa enggak? Dan kenapa kamu jualan? Yang lain kaos, kamu jualan sampo. Kenapa, Gus? Gus terpedat ini. Gus? Enggak denger, Gus. Gus, suaramu enggak denger, Gus. Kemute apa ya? Kemute. Enggak denger. Enggak denger, Gus. Enggak denger. Boleh. Oke. Sambil nunggu Tonggos datang, karena seharusnya ini ada duta, poin dari podcast ini yang tadi aku bilang adalah ingin melihat kembali proses di balik penerbitan buku pada waktu-waktu yang sleman sekali. Dan sebenarnya aktor intelektual dari proyek ini adalah Arya Duta, yang hari ini malam ini nggak bisa hadir karena istrinya itu sudah bukan 2. Mari kita doakan sama-sama. Sebentar lagi Stubat akan kehadiran Stubat Junior yang baru. Semoga lancar, kita doakan sama-sama. Itu pengikatnya, proteinnya untuk mengikat. Daripada experience crystallized tadi. Oke. Antara proses menulisku dan Tonggos. Yes. Nah, jadi di proses dari berdua ini aktor intelektualnya dalangnya itu Arya Duta. Mungkin saya bisa menceritakan background-nya sedikit. Arya Duta itu siapa sebelum kita nanti Arya Duta itu teman saya dari SMP. Kemana-mana bareng, pas pagi sekolah tak jemput, siang tak anterin, malam les bareng, berlangsung setiap hari di hari aktif sekolah. Dan dia orang pertama yang selalu ngopiak-opiak, ayo sih bikin buku gitu. Karena dia punya lini penerbitan bernama Kanopi,
sama Wulang juga, dia teman studio Batu juga. Buku pertamanya berjudul Rakasi Rekoso. Si raksasa. Raksasa. Pickpocky. Pickpocky book, bukan sebelum Kanopi. Pickpocky book itu di lini penerbitan bertajuk Picture book sama Wulang. Dia pengen ekspansi bikin bentuk penulisan lain ya. Dia ngopi-ngopi aku terus karena percaya dengan temannya menurutku, karena dia orang yang sangat begitu. Terus aku bilang, aku kalau sendirian kurang ini kalau nulis buku tentang sepak bola. Kan dia pengen ngambil tulisanku yang sepak bola, yang tentang PSS gitu. Terus aku bilang, Tonggos bagus juga, kamu coba tembung gitu. Lalu dikenalkanlah. Duta tak kenalkan sama Tonggos tanpa pikir panjang, waktu itu di sebuah warung kopi. Jadi 2 minggu kemudian prosesnya jalan, sebulan setelahnya terbit. Oke, ada nilai yang terbawa, bukan nilai apa ya, satu hal yang terbawa terus dari podcast kita pertama sampai hari ini, yaitu spontanitas Ya. yang nanti akan kita perdalam lebih jauh. Tapi tadi backgroundnya Duta, berkawan sejak SMP dengan Hosea, berkawan sejak SMA dengan yang lain, lalu ada spontanitas Duta ingin menerbitkan buku. Kalau nggak salah itu niatnya supaya ide-idenya teman-teman itu bisa diabadikan, kemudian bisa dibaca banyak orang. Yang kemudian lahir melampaui ekspektasinya Duta sendiri. Yes, melampaui ekspektasi, dan kemudian lahir buku kolaborasi antara Tonggos dan Hosea. Itu kira-kira background Duta, background Tonggos, dan background Hosea untuk mengawali diskusi kita malam hari ini. Yang baru join, selamat malam, selamat datang di podcast ketiga Studi Batu bertajuk Kutu Plus Buku. Jadi bukan kutu buku, tapi kutu plus buku. Artinya apa? Terserah ya. Tapi intinya kita akan bicara soal mengkristalkan pengalaman itu. Ya, Oke. Mengkristalkan pengalaman. So, pertanyaan pertama, kenapa menulis kalian berdua? Tonggos dulu. Dengar, guys? Oh, suaramu nggak dengar lagi ya, guys? Guys, cek, cek. Internet Cek, mungkin cek. iki ya, Gus ya. Iki saiki Ya, aja seneng sih. kayaknya iya. Itu sebenarnya Aja seneng sih. pelajaran yang Iki sebelumnya. stabil lagi. Oh, apik. Guys, cek, guys. Cek. Apik. Lumayan. Kayaknya. Oh, berarti internetnya mungkin ya, Gus, dudu hardware-nya ya. Dudu. Iya kayaknya. Oke. Ya wis. Oke, baleni Gus Sindunata tadi, Gus. Sampai Sindunata kita nggak usah di, Guys. Oke, jadi di awal-awal aku nonton bola, tulisan sepak bola yang bisa aku baca dengan baik itu tuh cuman si Dunata. Buku-buku lainnya tuh cuman kayak kumpulan Wikipedia kayak lho, sing inilah kelompok-kelompok supporter di Eropa, ngono-ngono kayak. Yang menurutku si Dunata pun bahkan mungkin nggak nonton lagi sepak bola secara langsung, jadi yo apalagi tulisannya kaitannya dengan politik, dengan kenegaraan, ngono-ngono kuwi. Makanya aku ya inisiatif aja untuk nulis di blogku yang lama kan waktu itu. Bahwa sepak bola lagi ngene iki saiki ngono kuwi. Sebenarnya cuma itu aja. Oke. Ngene iki piye, Guys, maksudnya, Guys? Ya bahwa ada yang nggak kelihatan, sepak bola itu ada yang nggak kelihatan dari televisi. Yang bisa kamu lihat cuman kalau kamu datang ke stadion gitu. Oke. Berarti kalau tadi pertanyaannya kenapa menulis, sepak bola dan secara lebih spesifik lagi Sindunata itu semacam awalan buatmu. Atau sebelumnya memang ada? Iya, benar. Oke. Sindunata sih yang mengawali aku. Karena memang tulisannya Sindunata pas dengan kehausanmu akan pengen ngerti sesuatu, atau kamu tertarik hal lain di dalam Sindunata? Ya karena satu-satunya yang menulis bola baik dengan bahasa Indonesia mungkin dia waktu itu. Yang bisa aku akses ya karena
biyen kan duitku sithik banget kayak. Hmm. Bisanya pinjem buku atau beli buku di loaan atau beli buku kopian di shopping center tuh. Hmm. Jadi ya emang karena sedikit sekali tulisan tentang sepak bola. Dan ternyata begitu aku ikut bal-balan terus, apa namanya, nggak gitu-gitu amat gitu. Sepak bola Indonesia jauh dari sepak bola Piala Dunia dan Piala Eropa yang ada di Sindunata. Makanya aku terus kayaknya aku cerita aja deh sepak bola lokal tuh gini. Dan yang aku ceritakan akhirnya ya jadi PSS karena aku yang ngikutinya itu. Oke. Berarti kalau aku sajane rada malas tanya iki, tapi gimana itu yang langsung di kepala aku ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Tanyain aja. Oke, itu setelah atau sebelum kamu berkenalan dengan yang namanya antropologi, Mas? Itu tepat waktu aku kenal antropologi. Nah, itu terus ada semacam nyambung nggak atau memang bacaan yang kamu dapat dari Sindunata itu yang berpengaruh lebih daripada antropologi, atau kamu bisa cerita di dua hal itu, antropologi dan Sindunata? Mungkin aku nggak tahu waktu itu ya, karena aku mulai ngikuti sepak bola itu di semester pertama aku kuliah di antropologi. Jadi aku juga mungkin belum tahu amat antropologi kayak gimana, tapi tulisan Sindunata yang cepat sekali switch antara sepak bola ke persoalan negara gitu-gitu tuh mungkin nyambung juga gitu akhirnya. Nyambung juga dengan antropologi dan mungkin ya aku jadi suka aja mendalami gitu. Dan kebetulan ada kakak kelasku yang juga seorang supporter PSS. Dia skripsinya tentang sepak bola dan pakai Sindunata itu sebagai salah satu daftar pustakanya lah. Oke. Jadi lantas kupikir ya nyambung wae. Oke. Aku terus terang pengetahuanku tentang bola itu berakhir di Maldini mungkin. Maldini dan Peron mungkin kamu. Peron sama nganu Sebastian Frey kalau. Oh, Sebastian Frey ya. 2006. Rambutnya putih ya. Kuning. Orang Prancis. Nah, anu guys, jadi mungkin aku refleksikan pada hal-hal yang aku lebih dekat. Misalnya musik, kalau di tulisan-tulisan musik itu sama. Ada orang-orang yang semacam Sindunata ini terus nggak ngomongin musik secara bentuk. Dia ngomongin ya menarik, ada efek psikologis, ada macam-macam efeknya. Nah, di sepak bola ini bagimu kemudian di luar bentuk-bentuk sepak bola yang asik dibicarakan dan nyangkut sama perjalanan hidupmu tuh sisi yang mana toh, Guys? Kalau aku misalnya di musik itu sisi dimana kadang ada yang kemarin kalau diobrolin di podcast yang kemarin, satu tone itu identik dengan momen tertentu yang banyak orang ngomong soal psikologi, banyak orang ngomong soal nggak ada urusannya itu dengan bentuk musiknya. Nah itu tapi di tulisan-tulisan musik rada lumayan membuatku tertarik untuk kemudian menuliskan musik baru-baru aku mulai. Nah kalau di sepak bola sampai hari ini apa Gus? Di luar sepak bola yang bentuknya begitu itu apa di luar itu yang menarik buatmu? Yang nyangkut sama kehidupan pribadi. Yang paling mengubah hidup itu tuh ketika aku dapat kuliah antropologi agama sebenarnya. Oke. Nah, ketika kuliah itu tuh ya ada belajar tentang Durkheim dan lain-lain bahwa Tuhan kan orang mesti kae ngono kae. Yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Afrika kan ya dudu kae mbiyen ngono kae. Nah, ketika aku mulai dapat di semester 5 apa berapa itu. Lalu aku melihat bahwa ada gereja Maranatha, terus ada sekte Jerry Litmanen, dan ada sekte-sekte lain yang menggunakan sepak bola sebagai pengganti ketuhanan di diri mereka tuh loh. Dari situ aku mulai melihat bahwa PSS ini juga mungkin adalah satu bentuk agama atau ketuhanan lain yang modern gitu,
yang lebih bisa diakses, lebih relate gitu di masyarakat dibanding dengan Tuhan-Tuhan yang ada sebelumnya gitu. Oke. Sajane rada gambyang tapi ya ngono kuwi sih. Oke, makanya kamu penyampai ketuhanan yang baik untuk PSS Sleman. Itu. Ahai. Aku pikir. Salah satunya. Jangan Karena ada banyak toh. Karena ada nabi yang lain, ada barangkali ada penyampai-penyampai yang baik untuk mengenal PSS. Ada Marcelo, ada Deka, ada Tan, ada banyak. Aku Marcelo. Tahu Marcelo dari Pekalongan aja sampai denger. Kalau aku Persib pakai P, Persib Pekalongan. Persib Pekalongan. Oke, Coach. Ini menarik nih. Kalau kita ngomongin agama toh, Guys. Ya kan pasti ada yang namanya ritual dan segala macamnya yang orang berdandan asyik gitu toh untuk ke gereja, untuk ke masjid dan sebagainya. Nah, ritual apa yang wah, ini masuk banget ini kemudian untuk kamu kelola atau kamu kepikiran ritual di sepak bola itu yang paling penting apa bahasanya nggak tahu, yang paling ngeh buat kamu? Aku tuh malah karena aku dari keluarga Katolik ya, aku tuh malah kayak membagi sepak bola itu tuh pas banget dari ritus pembuka, kue teko, beli tiket tuh kayak kolektor nggak sih? Terus ada intinya itu ketika pertandingan, terus selama di pertandingan ada core yang ada di tribun, gitu-gitu semuanya tuh tentang keagungan, kemegahan, gitu-gitu. Akhirnya itu yang membawa aku, wow ya, mungkin benar juga. Bahwa sepak bola lagi mungkin agama baru gitu. Oke. Sosoknya, Gus, apakah tetap butuh? Karena setauku beberapa agama itu kan menggunakan sosok. Nah, kalau di sepak bola perlu sosok. Kalau buatku pribadi akhirnya jadi nggak perlu. Karena sosoknya itu ya klubnya itu aja. Oke. Jadi terus nggak mewujud kepada figur. Enggak. Bukan seperti gereja Maradona yang Tuhannya adalah Maradona, bukan. Tapi kamu tetap setuju aja dengan adanya gereja Maradona, terus orang di situ ya boleh-boleh aja. Ya menurutku yang penting hidupnya baik loh, maksudnya. Yo ben wae. Yo ben ngono lho. Terserah. Ya terserah, tapi iki kabelku ruwet banget gitu ya. Kayak apa? Semiotik kok. Semiotik. Kesel banget. Tapi menarik. Maksudnya apa kamu mau menanggapi apa? Memang kayak gitu tuh. Dan kamu silakan melanjutkan kenapa kamu menulis. Silakan. Sebentar untuk melanjutkan karena menarik. Sebenarnya sepak bola itu lagi di hari-hari seperti sekarang jadi kerasa bahwa orang-orang itu gersang kadang-kadang. Secara spiritual kalau mereka tidak punya tempat, tidak punya pengaruh spiritual yang lain, mungkin sepak bola itu salah satu-satunya bagi mereka untuk meluapkan emosi. Ketika 24/7 mikir kerjaan misalnya, orang lari ke bentuk entertain yang paling, sepak bola salah satu yang paling subtil. Karena apa? Karena menurutku itu menggambarkan kehidupan. Kalau menurut itu juga Galeano, Eduardo Galeano, menggambarkan kehidupan secara komplit. Jadi ada bola, ada yang diperebutkan, barangkali bisa ditafsir sebagai kekuasaan, ada arah gol, ada kemenangan. Yang paling tidak disuka adalah hasil remis, draw. Ketika saat-saat seperti ini orang dari dalam barangkali kangen tapi tidak pernah ketemu, dan itu bisa efeknya kalau dilanjut dalam 5-10 tahun mungkin bisa merusak kalau tidak ditemukan segera penggantinya. Secara dari kacamata spiritual ya, kalau aku lihat sepak bola mungkin kayak gitu. Bisa. Oh berarti kalau kemudian itu tidak berjalan dalam waktu yang lama, itu perlu segera disikapi dalam tanda kutip, terus bukan dicari ya,
perlu dilihat kembali untuk kemudian dampaknya. Untuk orang yang menggantungkan hidupnya pada itu sebagai tambatan spiritual. Oke. Karena sepak bola itu udah lengkap sebagai ritus. Kalau kita mau melihatnya kayak gitu. Oke. Dan aku melihatnya dari apa misalnya, maafkan aku tidak begitu mengerti soal sport atau sepak bola. Di sini aku menaruh diri sebagai orang yang paling inosen untuk ngobrol dengan dua orang ini yang punya pengetahuan yang lebih soal sepak bola dibandingkan aku. Tapi ada ingatan-ingatan kecil, misalnya kalau Tonggos tadi teringat soal antropologi agama, aku teringat pernah ada sosiologi politik ngomongin Ganevo dan segala macamnya, yang itu kemudian jadi ajang untuk menaruh sesuatu dan segala macamnya. Bagi kalian, kemudian sepak bola itu perlu murni sepak bola nggak sih? Kan banyak nih ekstremis kopi misalnya. Itu menarik. Coba Tonggos itu bisa nganu, karena Tonggos dulu pernah Puritan. Oke, Gos, silakan. Aku pikir hari-hari ini dia udah berubah. Nggak tahu apakah itu malah bisa ditanya ke Tonggos sendiri. Oke, perubahannya dari mana sih? Gitu. Karena aku pernah satu titik itu juga mikir itu. Aku disuntuk-suntuknya di Amerika waktu itu masih. Aku garap Kebumen atau bukan? Mana sih? Purwokerto. Jadi aku sedang garap tugas gitu loh. Untuk ya biasa dulu cuman FB mainannya, aku sapa sini sana ngobrol sama Tonggos loh di FB Messenger gini biaya PSS gini. Dia cerita tentang ultras, tentang ini. Kalau nggak salah kita kemudian ngobrol soal bagaimana sih cara mendapatkan kemenangan. Cara untuk mendapatkan kemenangannya. Bagi Tonggos ketika itu ya menang itu satu-satunya yang dituju dengan cara apapun ketika itu. Terus di situ, apa ini? Terus juga selain itu kemudian berkembangnya jadi ya ini cara mendukung yang paling bagus juga. Oke. Dengan cara begini. Tidak ada cara lain. Karena di at some degrees itu benar menurutku. Oke. Ya memang ada bedanya antara didukung dengan nyanyian yang bergelora, ada transfer energi yang dirasakan pemain, dibanding enggak. Dibanding pakai trompet tetet-toet gitu misalnya, tanpa chant, tanpa doa-doa dari orang-orang di tribun itu ada bedanya. Menurutku ada bedanya. Tapi dari situ aku sama Tonggos ada perbedaan antara melihat cara menang. Tonggos Puritan ketika itu yo menang, pada akhirnya aku ora masalah kowe nyuap kowe apa nggak masalah, pada akhirnya muaranya kemenangan. Tapi melihat tulisan Tonggos yang semakin kesini aku tahu dia makin lentur. Oke, gimana Gus? Mungkin bisa tanya ke Tonggos. Kemurnian sepak bola. Kemurnian sepak bola. Misal berkaca pada sepak bola dipakai untuk ABCD, seperti lah misalnya kemudian yang lain dipakai untuk diplomasi apa segala macam. Nah bagimu sepak bola itu ya sepak bola atau ya terserah. Silakan Gus. Kalau di zaman ketika aku ngobrol sama Hosea dari jauh itu memang kayak aku baru hijrah tuh loh. sorry itu berapa tahun yang lalu? Lali. Nah, itu lupa ya aku. Tapi ingatannya nganu, kayak kalau makanan tuh Comfort enggak, lali rasane eling regane. Ya, Oke, guys. Di masa-masa itu kayak aku baru nemu bahwa oh iki jalan hidup sing apik banget dan semua orang harus ikut ngono. Ya itu sama kayak orang baru hijrah yang akhirnya jatuhnya menyebalkan untuk teman-teman sekitarnya mungkin. Mungkin kayak lebih kayak ini sih. Pendukung apa calon presiden itu loh. Oke. Apapun dipakai yang penting ini menang gitu. Yang makin kesini aku makin menyadari bahwa aku nggak bisa mengubah pilihan orang. Maksudnya cara mereka mendukung klub apa yang mereka pilih itu nggak bisa aku rubah. Jadi yang paling penting itu ternyata di diriku sendiri, apakah aku berubah gitu. Akhirnya yang membuatku, yang dibilang Hosea tulisanku mungkin jadi lentur itu karena akhirnya tuh hanya ada aku sama PSS. Hanya ada apa Gus?
hanya ada aku sendiri sama PSS. Jadi Dan orang-orang lain tuh hanya orang-orang yang ditakdirkan ternyata bersamaku gitu. Ya seperti aliran sufi lah, mirip seperti. Ya mungkin akhirnya jadi seperti itu. Seperti ya. begitu. Tapi dalam sepak bola. Ya mungkin. PSS yang dimaknai sebagai apa ya? Bentuk ketuhanan. Ya mungkin. Oke. Tapi buatku sih akhirnya gitu. Menarik, Gus. Nah, soal jalan hidup, Gus. Jalan hidup yang kamu waktu itu, ini adalah jalan hidup. Yang kamu maksud jalan hidup pada waktu itu apa? Dan apakah beda dengan jalan hidup yang sekarang? Ya beda. Jalan hidup yang dulu itu adalah bahwa aku ada di belakang gawang supaya PSS menang. Itu yang dulu kayak gitu. Yang waktu aku ngobrol sama Hosea itu tak kira seperti itu sih. Lalu yang sekarang itu adalah aku berusaha selalu ada di belakang PSS untukku dan PSS. Lainnya terlepas dia menang kalah, aku sekarang udah nggak peduli lagi gitu. Nah, apa Gus momentumnya, Gus? Momentumnya nggak tahu juga ya. Mungkin karena aku sempat menarik diri. Aku sempat nggak nonton bola cukup lama, mungkin 1 musim kayaknya. Ambil jeda gitu. Nonton bola, hiatus dan membuat jarak gitu. Dan ternyata berita-berita kemenangan PSS tuh nggak terlalu ngefek. Oke. Begitu pula berita kekalahannya. Yang ngefek tuh adalah ketika PSS bertanding aku nggak di situ. Itu yang lebih ngefek di hidupku waktu itu. Waktu hiatus itu. Jadi mungkin aku jadi menyadari bahwa sebenarnya yang lebih membuatku nyaman tuh adalah aku di sekitar PSS. Terlepas dia menang atau kalah gitu. Itu mengingatkanku pada dialognya Wiji Tukul di film Istirahatlah Kakak-kakak. Istrinya bilang, aku ra pengen kowe ning kene. Terus aku ya ra pengen kowe lunga. Tapi aku mau pengen kowe ono. Oke. Berarti intinya adalah kehadiran. Iya, gitu, Gus? Ya ternyata Tonggos pun Ya. ada sosok PSS-nya itu loh. Yang kalau PSS-nya mati jadi Red Bull, ya dia kehilangan tuh. Ya aku kehilangan pasti. Oke. Nah kalau kamu sepak bola itu perlu semurni itu Kak? Kalau Tanpa ada campur tangan yang lain. Aku sekarang jadi bisa lihat, oh sama frekuensinya. Ya karena memang kayak gitu. Aku dan PSS itu bukan seluruh hidupku, tapi bagian penting dari hidupku yang itu datang terus. Ya kayak aku kenal Gregorius Ragil sejak kapan? Sejak SMA. Apakah ketika aku di rumah aku mikir Ragil terus? Ya enggak. Nek ngageti barang. Sosokmu itu kan sosok yang kemudian ada di hidupku. Oke, ya. Ada dan penting. Orang dekat. PSS tuh di level-level itu. Kalau buat aku A1. Di level A1. Oke. Di level yang kemudian misalnya aku suka nulis, tulisan itu kan ekses saja, ekses dari membaca. Ekses itu apa? Sebuah ising, sebuah endapan, saripati. Sebuah ya kalau kamu baca, kemudian kamu menulis, gitu. Kayak kalau kemarin di podcastmu yang sebelumnya tentang cipta karya itu, bagaimana sesuatu memengaruhi sesuatu yang lain. Oke, ya. Bagaimana kamu melihat tulisan bagus, kemudian kamu ingin menulis yang sama bagusnya, misalnya. Ya, membaca, jadinya menulis. Oke. Dan yang dituliskan ya bisa aja pacar, bisa aja teman, bisa aja kerinduan. Sering-seringnya itu kan. PSS ada di situ. Kalau buat aku. Jadi lumayan banyak tulisan tentang PSS karena dia ada bagian-bagian A1 dalam menchannelkan sesuatu di hidup. Yang bagian itu penting. Oke. Jadi kalau balik lagi
sepak bola itu harus sepak bola saja, dibicarakan sebagai sepak bola. Bukan seperti itu. Sepak bola kan ada yang, ya sepak bola tuh oke, memang mungkin ada kaitannya dengan politik, ada kaitannya dengan yang lain-lain, tapi ada juga yang bilang, ya udah, kalau ngomongin ya sepak bola aja. Kita berbicara soal sepak bola, soal game, tanpa perlu ngomongin yang lain. Kalau di Posisi kalian gimana? Kalau aku ya dalam bahasa teologis barangkali itu mirip dengan general revelation, Artinya, wahyu umum. Apa sih dunia ini? Siapa sih penciptanya? Apakah tidak ada? Apakah ada? Dari mana dunia ini bergerak? Apakah dari dinosaurus kah? Apakah dari Adam kah? Apakah dari bebatuan kah? Apakah dari virus? Nah, apakah dari apa gitu? ya apa? Nah, kemudian orang memaknainya secara special revelation atau wahyu khusus yang Mikronya. ada. Kemudian orang bisa menjadi seorang Hindu, bisa menjadi seorang Konghucu, bisa menjadi seorang saksi Yehova, bisa menjadi macam-macam, bisa. Ya ada sepak bola, ada semesta Bayern Munchen, ada semesta Persida Honda Bonjoro, Deportivo La Coruña, Deportivo La Coruna, ada semesta Dinamo Kiev, Real Sociedad, Dinamo Kiev. Ya ada semesta seperti itu, yaitu wahyu khususnya. Ada apa sih yang kamu percaya di garis besar, apa yang kemudian kamu resapi dan kamu miliki dalam hatimu, full. Barangkali kayak gitu. Jadi masing-masing punya mikro wahyu tadi itu yang monggo saja. Ya, yang itu personal. Kalau kamu secara personal? Aku secara personal ada PSS. Ya menjadi bagian paling besar. Kalau aku dari kecil punya kesukaan dengan Juventus, aku nggak pernah nonton Juventus secara langsung. Kalau nonton secara langsung barangkali aku jadi punya special revelation tadi itu. Iya. Oke. Tapi aku sangat lekat dengan hatiku Edgar Davids, Paulo Montero. Sorry karena aku Arsenal itu Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. Maksudnya gitu. Ada kesamblok. Ada hal yang umum dan khusus itu tadi. Oke. Kalau buatku sampai umur sekarang, ya PSS bagian itu gimana? Siapa itu anjingnya namanya, Bos? Golden Boot, guys? Itu iya heroin tuh, nakal sekali. Wah, namanya heroin. Ada yang komen Henrikus Pria, ada Persimaros. Ya ada juga Persibom Bolaang Mongondo. Berarti poinnya adalah terserah. Tapi special revelationku dengan PSS itu ya yang begini nih, yang begini ini adalah yang Sleman sekali. Oke. Itu yang dalam bunga rampaiku dan tonggos. Kalau dalam bunga rampaiku dan tonggos bisa menjelaskan itu menurut. Ya, oke. Special revelation antara hubungan antara person dan apa yang dia cintai. Oke. Kalau kamu, guys? Ya, mirip-mirip gitu loh. Aku melihat PSS akhirnya ya menjadi bagaimana aku dan PSS gitu. Aku udah lumayan bodo amat sama bagaimana orang-orang mencintai PSS, tapi yang lebih penting itu bagaimana aku mencintai PSS. Lebih ke situnya sebenarnya. Jadi kalau mau dibahas sepak bola harus murni dibicarakan sepak bola ya silakan aja. Tapi kamu harus bicara itu berhenti di angka, berhenti di highlight goal dan lain-lain. Tapi ketika kamu membicarakan sepak bola di luar sepak bola ya kamu membicarakan tentang bagaimana klub itu mempengaruhi hidupmu, bagaimana klub itu menjadi identitasmu, bagaimana warna itu kamu bawa sehari-hari, gitu sih. Menurutku itu sih. Oke. Gitu. Jadi ada, kalau ngomongin sepak bola secara blok sudah begitu saja, ada limit-limit yang lain yang tadi kalau di pertanyaan awal itu nggak bisa kita kemudian bicarakan gitu, guys. Ya, kalau bicara sepak bola sebagai permainan ya kamu harus berhenti di angkanya, di strateginya. Ya, transfer paling orang lain di sepak bola, iya, ya ada batasannya karena ya
dibatasi hanya sebagai permainan toh. Oke. Oke, jadi clear ya bahwa ada, kalau dalam bahasa saya tadi, ada satu semesta sepak bola, ada pandangan-pandangan sepak bola raya. Sepak bola raya, kalau ada data raya. Ada sepak bola raya yang setiap orang menyambung tonggos. Ya monggo saja, kamu berada di mana, dan mungkin pertanyaan yang kadang membuat orang kembali itu yang kayak tonggos tadi, karena misalnya aku refleksikan ke musik, aku sebaliknya dulu, bahwa aku nggak mau membicarakan musik dalam sisi yang teoretis, yang formal, yang bentuk gitu harus progresi dan segala macamnya. Aku nggak mau, karena bagiku itu membatasi. Aku ngomonginnya yang tadi itu kayak hampir mirip suasana batinnya dengan Wulang ketika itu sempat ada titik di mana dia nggak mau disebut seniman. Nah, seni gitu, dia agak apa tuh seniman. Nah jadi aku nggak begitu tertarik, justru malah yang kalau di Sabulang mungkin statistiknya ada segala macamnya. Tapi semakin kesini ada hal yang ya aku butuh teknik ya. Aku butuh untuk melaju ke sini, aku butuh ngomongin pakai ini dan segala macamnya. Jadi aku kayaknya perlu belajar. Jadi ada kayak balik ke kemudian bentuknya apa. Yang terus aku ya perlu juga belajar. Tapi poinnya bukan soal murni atau enggaknya bagiku. Yang tadi dari tonggos pertanyaannya yang terakhir. Tapi nek kowe iki kepiye to? Kalau kamu itu gimana tuh dengan musik? Kalau kamu itu gimana tuh dengan PSS? Bukan lagi soal terus yang gede-gede mungkin ya. Tapi bagaimana tonggos dengan PSS, bagaimana usaha dengan PSS, dan bagaimana aku dengan musik itu sendiri. Jadi nggak hanya soal yang ini limit, enggak bukan itu, tapi kepiye kowe. Tapi hubungannya jadi mirip toh dengan proses cipta karya dari yang pernah 2 podcast lalu dibicarakan dengan kamu dan Wulang, atau kamu Wulang dan Regas, bahwa ada yang penting di situ, yaitu kejujuran. Oke. Untuk mengolahnya sampai kepada titik di mana yaitu urusanku sama PSS. Itu urusanku ya, benar. dengan dia. Itu ada itu yang bagaimana sampai ke situ, ada jalan-jalan kejujuran, ketulusan, yang kemudian itu golek ide dalani. Ya makanya kegaduh-gaduh kok. Betul nggak? Atau kamu menyikapi itu bukan sebagai kegaduh-gaduh, tapi ya udah jalani aja. Ya kegaduh-gaduh dan ya jalani aja, dua-duanya ya jalan itu. Oke. Sepanjang menjalani aja itu kan pasti kegaduh-gaduh. Iya. Tapi kan silakan terus. Mirip kayak Tan Malaka bilang itu loh, terbentur itu. Lanjut. Mumpung Ragil Tan Malaka banget anaknya. Anaknya. Aduh, dulu tuh toh. Kalau ngomongin, ini mungkin sampai ke antropologi kemudian kita. Soal bukunya nanti kita ngobrol sambil jalannya. Tapi karena dia terlanjur Tan Malaka, salah tonggos. Yang ngompor-ngompori Marxist good. Kayak iklan dulu, Marxist good. Itu ya salah satunya ada bapak ini. Zaman dahulu lah. Pernah ngidoni mal loh itu kan. Ada legenda. Urban legend. Ada legacy. Yang itu kalau kamu kan soal sampo, kita simpan itu karena ada yang pengen tahu banget soal sampo. Ada yang pengen tahu banget soal sampo, dan aku pengen tahu banget soal riset antropologi musik. Kita simpan yang sampo dulu. Soal tadi lali aku. Impresiku kepada Mas Tonggos adalah nonton Kridosono. Ada puisi di spanduk. Yang dalam bagiku mesti kerjaan orang ini. Apa? Yang dalam bagiku ini pasti kerjaan orang ini. Apa? Puisinya apa? Apa?
Aku lupa dua kalimat dua frasa depannya, tapi semacam koreksi guys kalau salah. Ibu berkata jangan bilang kontol. Nah itu di Kidosono dia mengajak kita untuk bersama-sama menikmati bola basket secara poetik. Yang aku kemudian udah terlalu saya ini pun piye ya jadi. Yang belakangan aku juga oh ya nggak melulu terus jangan bilang kontol, tapi mari kita rayakan, mungkin ya nggak tahu guys, mari kita rayakan dengan marah boleh dan segala macamnya, tapi jangan bilang kontol. Selain kamu kalau kamu nggak bilang kontol ya nggak apa-apa. Kamu misalnya tak pukul gitu ya nggak apa, karena nggak bilang kontol. Nggak tahu, tapi itu adalah satu hal yang sangat berkesan dari Tonggos untukku. Nah soal itu guys, tadi nyambung saya soal antropologi. Nah terus pengalamanmu, kamu punya stok pengetahuan soal hidup sehari-hari itu luar biasa luasnya. Setelah aku mendengar beberapa cerita al dente, lanskap cerita yang al dente. Nah bisa nggak sih guys kamu cerita ke kami semua momen ketika kamu di Kalimantan, entah di Sulawesi, yang itu semacam buah jikur liar. Ini kan juga satu prinsip di dalam sepak bola yang juga aku hidupi. Atau yang momen lainnya, kamu ketemu momen di penelitianmu itu kemudian, loh, ini kan sama seperti di tribun. Ada nggak Gus momen-momen yang kayak gitu itu? Ada. Okay. Ini aku ingat banget dan mungkin agak mengubah hidupku ke arah yang aku bilang antropologi agama itu tadi, mata kuliah itu. Oke. Jadi ketika aku riset sebagai kernet truk sawit, aku riset tanpa tujuan. Jadi aku cuma riset tentang transportasi sawit aja. Gitu. Terus dosenku Pujo Smedi nyusul ke Kalimantan. Terus dia ngajak ngobrol. Nah ini kernet truk ini mau kamu apain? Truknya tuh mau apa? Gitu. Apakah kamu akan tetap membahas truk sebagai alat transportasi sawit dari perkebunan ke pabrik gitu? Itu boring buat antropologi, kata Pak Mas Pujo gitu. Akhirnya dia menawarkan, coba kamu baca Durkheim, Emil Durkheim. Lihatlah truk sawit itu sebagai totem yang menjadi perlambang masyarakat, dihidupi masyarakat. Oke guys, itu menggerakkan masyarakat. Guys, sampai Durkheim ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Tadi Tonggos sampai membicarakan soal Durkheim, totem, bahwa agama itu totem dan segala macamnya, barangkali truk juga. Silakan Gus, lanjut Gus. Nah, tentang Durkheim dan totem itu akhirnya Mas Pujo menyarankan aku untuk menulis tentang bahwa truk itu bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi adalah totem untuk masyarakat yang berada di daerah perkebunan sawit. Bahwa ia dirawat oleh masyarakat, dihaluskan jalannya supaya kerjanya mulus, dia yang akhirnya mengangkat derajat masyarakat sekitar, dan itu jadi perlambang masyarakatnya. Kalau truknya berjalan dengan baik, maka ekonominya berjalan dengan baik. Nah, ketika aku melihat itu, ketika aku mendengar itu, pikiranku tuh kayak kelempar ke terus PSS piye. Karena waktu itu aku lagi ninggal PSS, dan kebetulan pas perbincanganku sama Mas Pujo di Kalimantan itu bajuku pas lagi baju Ultras PSS. Terus ternyata menurutku akhirnya sepak bola juga semacam itu, bahwa sepak bola lokal yang didukung oleh masyarakat lokalnya itu seperti totem gitu. Dia dirawat bareng-bareng. Terus bagaimana sepak bola lokalnya berprestasi itu yang akhirnya dialur-alurkan oleh masyarakatnya sendiri, dan itu yang jadi apa ya? Ya itu yang akhirnya menjadi bahasan masyarakatnya gitu. Ketika sepak bolanya maju, masyarakatnya ikut senang, ikut bahagia. Dan ketika sepak bolanya turun, yang harus mengupayakan supaya naik lagi ya masyarakatnya sendiri gitu. Jadi secara tiba-tiba aku bisa melihat sepak bola itu ya sebagai totem. Jadi PSS adalah totemnya Sleman gitu. Oke.
dari dengan patung Iya, Mas. berbentuk elangnya. Dengan patung berbentuk elang. orang. Ya kaya layake totem-totem ana kewan-kewan itu. Oh iya benar-benar juga. Oke, jadi truk itu mengantarkan kamu pada satu. Oh iya ya, totem juga gitu Bul. Karena dan itu momentum apa bahasanya tadi hiatus. Itu momentum hiatusmu, Guys. Ya sebentar itu karena riset pertama kan sekitar 2 bulan. Sebulan. Oke. Kamu sekarang menarik banget. Tapi ada yang sebelum saya ada yang kamu ingin tambahkan dari momentummu apa di lapangan terus kemudian kelingan PSS ya. Ya seperti itu. Ya itu aja sih. Oke. Kayaknya itu aja. Oke. Kamu sih. Pengen ini aku kamu sih. Apa? Itu tadi kalau dia kan apa di Kalimantan kemudian apa ikut jadi karena truk ikut truk terus awalnya risetnya tanpa rencana ya Gos ya? Ya rencana dadaan soal rencana dadaan dan melihat transportasi di salah satu di Kalimantan nggak salah di Sulawesi itu. Di Kalimantan, Okay. Di Kalimantan Barat. Kalau kamu sih waktu di Amerika, aku ingat banget kamu waktu itu ngomong yang aku nggak percaya karena dalam bayanganku waktu itu abroad itu adalah dunia ideal yang nggak akan mungkin membawamu pada kesedihan. Aku itu percaya begitu. Terus apa sih kurangnya negara? Kurangnya apa sih negara-negara yang sudah temoto yang kita lihat selama ini di media? Kalau kamu bilang kamu kalau di sana jauh dari segalanya akan merasakan betul yang namanya sedih, sepi dan segala macamnya. Nah di momen-momenmu di sana sih. Terus PSS itu di mana dan kamu menemukan hal lain nggak yang tadi seperti kamu temukan di sana? Aku sempat di titik yang mengubah pandanganku terhadap PSS secara masif yang kemudian itu dari konstruksi yang sudah bagus tak terdekonstruksi lagi menjadi sesuatu yang lebih bisa ku percaya tentang sepak bola, tentang PSS dan lain-lain. Jadi di bukuku sama Tonggos ada cerita tentang PSS, kenapa? Oke. Sudah itu saja. Karena ada momen yang sangat pilu, di mana aku merasa aku tuh mencintai PSS dari kecil. Rumahku di kota Jogja pusat, datang menonton di Mandala. Pertama aku kenal kayak gitu toh di Mandala. Terus dia pindah ke Tridadi, aku pun melakoninya. Pindah ke Jadi Jauh toh. Aku ke Tridadi. Terus setiap hari cinta itu kan tumbuh terus. Terkultivasi. Di titik di mana aku jauh, ternyata aku juga nggak bisa aku nggak merasakan ini gitu. Jadi setiap PSS tanding ya lihat lewat live, dulu ada Elja Radio lewat radio, kemudian ada Elja TV lewat TV, nggak nonton ketika 2011 ke atas. Ada titik di mana PSS tuh melakukan terkenal di sepak bola nasional sebagai klub yang buruk bersama PSIS Semarang karena sepak bola gajah. Itu peristiwa yang paling menyakiti aku. Sampai tidak bisa berkata-kata, maka aku menulis saja. Oke. Aku nggak bisa membahasakannya, tapi itu sedih banget. Kenapa kok kayak gini? Terus ternyata cintaku ini kau hianati kan, kayak gitu. Kalau lagu pop gitu ya? Kayak gitu. Tapi rupanya beberapa tahun setelah itu aku bisa memaafkan.
ya beberapa saat-saat setelah itu aku bisa maafkan karena apa? Karena ada konstruksi cinta yang berbeda antara kamu mencintai seseorang dengan kamu mencintai sebuah klub. Oke. Rupa-rupanya kau tuh sudah sangat mencintainya, tapi dia belum tentu tahu kamu loh. Gitu loh. Ya. Jadi ya dia tetap berjalan aja, dia tetap ada. Dan ternyata disikapinya bukan sebagai wong kasmaran. Kadang-kadang bisa disikapi sebagai, oh itu kekasihku gitu. Aku mencintainya, aku sangat dekat, aku bisa kangen, apalagi kalau kamu suka sama seseorang. Kamu bisa ini, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar yang kamu sukai. Dia bisa saja tiba-tiba misalnya melakukan gol bunuh diri, menjual kemenangan. Bisa saja kamu apalagi yang memungkinkan untuk nggak bisa dibayangkan itu, misalnya ganti nama, pindah ke kota lain, itu udah out of. Atau ditembak. Apa? Ditembak. Apanya? Pemainnya ditembak. Escobar. Ya bisa kayak gitu, tapi ternyata ternyata aku tetap nonton baik beberapa saat setelahnya. Yang aku menjadi sakit kemudian ketika itu aku lihat semua orang itu langsung ngelek-elek. Wah begini begitu. Aku tuh harusnya jadi orang yang pertama yang tersakiti sing ngelek-elek gitu. Oke. Kok kamu jadi tiba-tiba jadi orang paling berhak untuk memaki-maki. Ya itu aku campur aduknya di situ, kemudian aku nulis kenapa PSS aduh kamu kenapa, udah itu aja. Oke. Ya saking nggak bisanya ngomong. Itu juga jadi salah satu. Itu titik balik di mana aku melihat sepak bola kemudian jadi dengan lebih dengan kacamata yang minusnya lebih pas dengan minusku. Oke. Dan itu kamu alami di kejauhan, sehingga itu terasa perih. Ya, betul. Kemudian ya ada pulang itu juga ada kangen-kangennya PSS main, ya aku lihat lagi. Oke. Dan itu akhirnya jadi nggak masalah karena kemudian ini juga contoh kenapa aku sangat mengagumi Tonggos dan gerakan-gerakan saudara-saudara lain di BCS. Itu mirip dengan gerakan-gerakan terhadap sejarah Indonesia yang kabur dan dimaafkan. Elaborasi, please. Kamu kan isunya di situ. Coba. Nah, misalnya ya isu 65 lah. Susah sekali dimaafkan sampai sebelum Gus Dur. Terus? Orang sulit membicarakan itu gitu. Tidak ada keberanian untuk mari. Sakjane piye to? Sakjane iki piye? Sakjane sing salah sapa? Sakjane dan seterusnya. Tidak gamblang. Ada momen itu di PSS. Tapi Tonggos itu salah satu orang yang aku kenal yang kemudian juga teman-temanku yang lain kayak Tommy, Mancing, Dennis gitu, Amang, ya semua memaafkan itu. Ternyata ngobrol-ngobrol gitu, oh ya wes gitu loh. Ya ayo mari kita memaafkan, ini jenenge bal-balan, jenenge wong urik, jenenge wong manusia sing pengen kuwasa, jenenge wong sing semua ada luputnya. Di sepak bola itu nggak ada yang sempurna dan PSS bagian dari ketidaksempurnaan itu. Oke. Ternyata di koreografernya atau di cara aku ngobrol, aku penasaran kamu dulu dia tau Gos. Oh yo. Terus ada satu momen di mana podcast pas Elja Radio itu kita ngomongin itu juga. Ya ternyata Tonggos, teman-teman Ultras BCS tuh orang-orang yang juga berdamai dengan hal itu. Mungkin aku salah apa benar, Gos? Nggak tahu. Ya benar. Ya benar. Maksudku ya ketika aku tadi bilang PSS-nya jatuh, ya yang harus menghidupkan ya orang-orang yang ada di situ. Karena ini milik orang-orang yang ada di situ juga.
Iya, karena walaupun ini mungkin milik orang lain, tapi keberadaan PSS di sepak bola itu nggak luput dari dukungan orang-orang yang terus ada itu loh. Jadi pilihannya waktu itu adalah kita berhenti mendukung atau tetap melanjutkan ini. Kalau melanjutkan ya kita terima semua konsekuensinya kan, bahwa klub ini pernah melakukan sepak bola gajah dan lain-lain. Tapi akhirnya itu yang dipilih gitu, daripada berhenti mendukung dan kehilangan jati diri lagi kan. Oke. Wow, kita sudah mulai menjangkau titik nadir. Maksudnya satu momen kalau aku juga sedikit tapal batas. Hafalan banget ya. Hafalan ya. Hafalan, sorry. Tapal batas. Ya, ada core-nya yang habitus baru. Oke, mari kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan langsung tanya aja kalau ada yang mau tanya. Sambil aku juga tanya ke kalian. Oke, so tadi melanjutkan soal totem dan segala macamnya, kemudian ada urusan love di situ, terjemahnya agak apa ya, kasih atau cinta gitu agak. Intinya ada momen di mana teman-teman Bosnya dan Tonggos itu pertanyaannya jadi nah ini juga ada yang menarik dari lali ya karena aku tak simpen ini pertanyaannya dong. Tadi aku inget yang nyimpen pertanyaan tentang Sambo tadi nggak tahu kejawab apa enggak nanti karena PMS mulai coba kita akan kalau Tonggos bisa dilali orang cinta kasih cinta. Oke. Ini pelan tenan semua. Tapi yang sejak awal akan podcast bersama Kartogeni dan Tonggos, yang kemudian mungkin pasti akan membicarakan buku dan segala macam. Aku mencoba berpikir supaya aku dengar cerita yang tadi semacam Tonggos di Kalimantan ada supir truk yang itu juga berkaitan dengan PSS. Kamu di Barcelona jauh di sana juga ada rasa sakit tersendiri yang lebih terasa ketika kamu di sana mendengar ada sepak gajah dan segala macamnya. Hal-hal yang sepertinya nggak nyambung. Dan kemarin ngobrol sama saya, kayaknya spiritnya ngomongin hal-hal yang seolah-olah nggak nyambung dengan buku, dengan sepak bola, dengan butuh plus buku, tapi ternyata punya sambungannya sendiri. Nah, soal menulis dan sepak bola, aku kemudian melihat Tonggos itu ada satu hal yang lain, yaitu musik. Aku melihat kamu ada sastra, ada puisi, ada artikulasi yang usia, yang kartogenit. Di musik ada di Tonggos punya nekanik. Dua hal itu untuk memusik, untuk mempuisi. Emang di mana letak persinggungannya dengan sepak bola? Apakah ada atau enggak? Kalau mungkin Tonggos menjadi bahasa nggak enaknya obvious atau ya jelas lah itu canda segala macamnya. Lagi-lagi itu kan yang terlihat, yang tadi Tonggos bilang. Seperti tulisan-tulisan sebelum Sindrata, sepak bola adalah yang terlihat, yang nggak kelihatan, yang belum dituliskan. Intangible, faktor. Untuk Munggos, musik, apa yang kemudian berdekatan dengan sepak bola, dan untuk puisi, apa yang berdekatan dengan sepak bola? Tonggos dulu mungkin, sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan. Kalau kebetulan aku kemarin habis nulis tentang bandku ini. Sewaktu aku terjun ke bal-balan, lagu-lagu tentang PSS itu minim sekali yang asli. Bisa kamu sebutkan mungkin yang ori itu hanya Kulihatku Dukungku Banggakan, yang akhirnya dipek Siti Nurhaliza jadi Kulihatku Sokongku Banggakan, sama Seiring Jejak Langkahku. Dua lagu itu aja yang menurutku ori waktu aku mulai masuk di sepak bola. Terus aku bersama temanku Bagong namanya, kayaknya dia nonton juga. Itu mulai ngawang-ngawang piye nek awak dhewe bikin lagu sendiri yang nggak harus nyontok orang gitu. Karena pada zaman itu tuh lagu supporter saya
lagu supporter se-Indonesia sama semua. Hari-hari esok adalah milik kita. Itu kan dari Sabang sampai Merauke supporter nyanyinya itu semua. Jadi kami pengen gimana ya kalau kita bikin lagu sendiri tentang PSS gitu. Yang akhirnya ya karena bosen juga kalau nongkrong lagunya kemesraan ini. Itu lagi. Iya, padahal nongkrong sama teman-teman bola ya. Akhirnya bikin lagu tentang sepak bola aja gitu. Berangkatnya cuma dari situ toh. Oke, lalu seiring berjalannya waktu memang ya udah ini kebutuhannya adalah untuk menyuplai teman-teman lagu yang ori supaya kita bisa punya lagu yang banyak gitu Mas. Iya, supaya kalau nongkrong orang-orang supporter PSS kalau nongkrong lagunya PSS. Original gitu toh. Iya, gitulah paling enggak. Oke. Kamu sekarang Aku puisi. Sorry, atau kalau aku salah sangka, ternyata kamu bukan puisi, ternyata kamu elemen lainnya bukan musik, kamu bukan puisi, silakan tambahin. Tapi itu yang aku lihat. Sebenarnya elemenku yang sesungguhnya itu menggambar. Sukanya bercanda. Itu serius. Tonggo sudah meluangkan waktu loh. Sorry. Penontonnya dulu. Enggak, sebenarnya aku nulis dulu, baru yang lain. Aku nulis puisi dulu, baru nulis prosa lirik, esai dan sebagainya. Baru atau mungkin garap tugas dulu waktu itu, baru nulis. Emang garap? Jadi gitu. Aku menyukai tulisan-tulisan bagus. Aku perkenalan pertama kali dengan sastra tentu saja waktu SMA. Aku menyukai banyak orang. Aku menyukai banyak penulis itu banyak orang. Aku kenal Seno Gumira. Gabu. Oh, Gabu belum kenal di SMA loh. Di Perpus de Brito punya lumayan lengkap Seno Gumira. Kemudian dari Ari dan Reda lewat lagu, bukan lewat puisi langsung. Aku tahu Pak Sapar di Joko Damono. Di sebuah pernikahan, aku berkenalan dengan lagu Aku Ingin Mencintaimu dengan Saider Hani. Dengan apa? Gara-gara plesetan tadi lali. Syukur. Makanya jangan bercanda. Dan waktunya ini. Ya udah, gitu. Pak Sapardi, aku suka itu lewat lagunya Ari Reda. Kemudian aku baca Subagio juga ada dulu di Perpus de Brito. Ya mulai itu aku kemudian jadi ternyata enak juga ya membaca, enak juga ya gitu. Baca yang lain juga Status. baca saudara, aku lagi serius nih. Oke, sorry. Kamu yang bercanda. Joko Pinurbo. Cokpin. Terus NH Dini ya, aku membaca dulu sama. Oke. NH Dini. Tapi yang paling mempengaruhi ya Seno Gumira ketika SMA. Dan dari membaca Seno Gumira, aku kemudian punya hasrat menulis. Dan itu berlangsung sekian lama sehingga aku kemudian menulis terus tiap tahun. Anehnya dulu itu produksi tulisan tuh banyak banget, nulis terus. 2009, 2010, 2011, 2012 nulis terus. Semakin aku baca sekarang semakin kok elek banget ya. Kamu atau tulisannya? Dua-duanya. Tulisannya elek banget. Itu ternyata membaca dari belakang enak juga ya. Iya. Aku nulis puisi dulu, baru bersinggungan dengan yang lain. Kemudian kalau puisi itu kan nggak tahu sebenarnya, aku jujur aja proses cipta karyanya kayak gitu Gil. Jadi nggak tahu word by word atau sentence by sentence-nya tuh aku nggak tahu apa setelah apa tuh nggak tahu. Oke. Banyak sekali yang spontan. Loko suto. Apa?
apa kamu bilang puisi ketok jiwa ketok Sujoyono. jiwa ketok Sujoyono. Jadi nggak tahu aku apa yang terjadi setelahnya. Dan itu yang membuat ternyata ada sesuatu yang subtil dari situ karena banyak yang keluar kemudian teman-teman, keluarga, cinta, PSS itu terus ternyata core-nya tuh 4 itu. Keluarga, teman-teman, cinta, dan PSS. Ternyata setelah itu aku menyebutnya sekarang hari ini dengan trias happiness. Yang adalah apa sih komponen yang membuatku bahagia? Oh, aku bahagia karena Fani, karena pacarku. Oh, aku bahagia karena bapak ibu dan adik-adikku dan sepupu-sepupuku. Oh, aku bahagia karena teman-temanku Studio Batu. Itu satu tidak bisa bersinggungan dengan yang lain. Jadi kalau satu bersinggungan dengan yang lain itu kayaknya nanti jadi hilang. Karena itu harus keep in balance terus aku. Dan PSS. Itu yang keluar terus di tulisan. Jadi kalau hubungannya apa antara tulisan antara kamu berpuisi dan kamu ber-PSS, hubungannya PSS itu masuk di puisi. Masuk di tulisan. Karena aku nggak tahu apa yang akan kutulis. Oke, nah ini kemudian pertanyaannya. Kalau tadi kan kita ngomongin sepak bola, antara sepak bola aja atau terserah sepak bola bisa berhubungan dengan yang lain. Dan tadi ada satu poin menarik bahwa urusannya adalah kamu gimana? Urusannya nek kowe kepiye? Kalau kamu melihat PSS dan kamu berposisi menaruh diri di PSS itu gimana? Tidak perlu terus mempertanyakan politik dan sosial, tapi kamu tuh gimana seperti apa? Nah, kalau tadi menyinggung musik dan puisi, apakah cukup PSS ngomongin Cipta Karya? Apakah cukup PSS ya sudah PSS saja? Atau PSS untukmu itu ya perlu buat musik, untukmu PSS itu perlu buat puisi? Mungkin kalau Tonggo tadi udah clear bahwa ya butuh musik lah untuk nongkrong. Tapi nek kue dewe Gus, kalau kamu sendiri butuh medium yang lain nggak loh kemudian? Atau ya sudah cukup dengan PSS saja? Kalau aku merasa 4 itu sudah cukup. Aku nggak bisa memanjangkan jadi yang lain. Maksudnya gini. Oke, 4 itu. Tapi 4 itu tok atau perlu ada puisi di sini, ada musik di sini, ada film di sini. Oh, PSS-nya sebagai ekosistem. Menurutku kemudian jadi lentur karena yang suka PSS ada juga seorang bisnismen, ada seorang penyedia jasa pijat, ada kemudian adalah seorang pedagang puding, ada seorang seniman pembuat musik, ada seorang penyair, ada banyak karena yang nonton PSS dan mencintai PSS secara personal tuh kita tidak tahu siapa dan apa yang membentuk hidupnya. Nah, oke, kalau kamu cukup di tribun dan nonton berita atau perlu bikin puisi? Itu pertanyaan. Kalau Tonggo cukup di tribun dan caranya Tonggo yang lain atau perlu bikin musik? Hingga hari ini itu aku posisiku. Aku nulis. PSS nulis. PSS baru nonton. Aku melihat orang tuh datang kok kayaknya marah terus. Ini orang tuh sebelahku ini marah terus. Itu ada beberapa orang yang aku titiin. Wong ini nesu terus ya. Apa sih dalam hidupnya itu sehari-hari itu? Oke. Dan itu aku nulis. Berarti tetap butuh tulisan. Itu tulisan. Oke. Aku butuh tulisan. Oke. Tonggos. Nah, ini nggak dengar lagi, Gos. Lagi. Kembali ke Trouble Sun. Can't hear you. Ya, mumpung. No. Jangan biarkan corona ini terus berjalan. Tidak ada suara.
Ah, Oh. Iki PSS, iki kowe. Hmm. Hmm. no. Nah, menarik tapi obrolannya saya Obrolannya ada trouble gini. sesuai janji di awal bahwa ini akan membawa kita ke berbagai penjuru. Tapi menarik adalah karena sejauh ini Tonggos cukup rendah hati karena dia adalah orang yang sangat penting. Dia adalah Kaputifu. Dalam pandanganmu dia tuh Kaputifu. Dia memang Kaputifu, bukan dalam pandangan. Loh, enggak, maksudnya sebagai seorang nabi kan dia nggak setuju tadi dia seorang nabi. Oh bukan, Kaputifu itu dia pemimpin kur. Oh iya, maksudku dia orang itu dan dia orang penting, tapi kan dia nggak setuju. Dia nggak setuju, makanya aku bilang, sejauh ini Tonggos itu sangat rendah hati karena dia mengesampingkan itu semua. Dia menurutku punya suara yang cukup didengar. Tapi sekarang coba kita dengar suaranya nggak? Enggak, suaranya didengar, tapi sama kita nggak didengar. Nggak didengar. Harap rungu. Ceki, tidak ada suara. Itu pertanyaan buat ini bukan internet kok ya nih guys ya. Ini elit global gitu ya. Elit global. Oke, nanti. Kalau tadi kan dosanya kan puisi dan musik. Kamu puisi dan sepak bola. Terus dia bilang kalau habis nonton ya nulis, nggak bisa enggak. Kalau berarti kan ada semacam asumsi bahwa berarti perlu medium yang lain selain tribun dan bernyanyi. Kalau untukmu sendiri, apakah cukup di tribun nyanyi sudah dan terus menunggu momentum tribun berikutnya, atau perlu medium yang lain? Kalau mungkin musik. Tapi itu nggak terus loh ya. Aku maksudnya kadang-kadang iso juga aku nonton nggak nulis. Oke. Tapi ada saat-saat tertentu di mana itu luap. Oke. Nah, kita simpan dulu kenapa luap. Tapi ada poin bahwa medium berperan penting untuk kamu mengartikulasikan apa yang kamu rasakan di situ. Iya, jelas. Untuk kamu menghadirkan PSS dan hadir di PSS. Menghadirkan ulang, iya. Kalau kamu piye, Gos? Ya kurang lebih sama. Nggak selalu bisa menulis tentang satu pertandingan atau menulis lirik tentang satu pertandingan, nggak mesti bisa. Tapi pada saat-saat tertentu itu tuh kuat sekali entah untuk ditulis menjadi tulisan di blog atau untuk menjadi satu lagu. Itu tuh kadang-kadang tuh kuat. Mungkin setelah beberapa kali baru bisa jadi satu karya gitu. Oke, kalau terus momentumnya apa, Gos, yang biasanya paling dominan membuatmu menulis lirik, menulis esai dan lain sebagainya? Aku sendiri sih kurang tahu ya. Cuman kalau esai aku agak memaksakan. Kalaupun pas aku tak coba aja. Kalau nggak selesai ya udah. Itu semacam komitmen atau apa itu, Mas? Itu semacam menjajal awake dhewe, mencoba diri sendiri tok, udah. Ampuh dong soal itu. Aku mengakui. Aku sampai DM Tonggos, kamu punya endurance yang kuat. Karena kalau kemarin di podcast sebelumnya kita soal cipta karya itu, aku di titik setuju bahwa ada hal-hal di mana nek rametu ya rametu. Tapi Tonggos sekarang ini berada di titik dia jajal diri kayak The Beatles. Yes. Satu lagu setiap hari. Dan itu ada hasilnya. Itu seperti yang kulakukan di tahun-tahun awal di mana aku kok koyone nulis terus toh gitu. Baru ku sadari sekarang. Tapi ada buahnya karena menurutku pribadi itu membaik. Jadi
ada hal penting nggak penting di mana menjajal diri itu pivotal untuk sesuatu di mana kamu ingin menguasainya. Oke. Berarti ada sedikit berbeda kalau dalam bahasamu kamu melihat Tonggos ini punya endurance yang kuat dengan latihan terus seperti Khabib Nurmagomedov atau seperti kalau di dunia seni rupa ini juga MMA ini seperti di dunia seni rupa barangkali ada doodle day. Doodling. Hashtag doodling. Tiap hari doodling. Oke. Akhirnya jadi ulang sunu pernah sampai di titik doodling itu sampai level sekarang. Tapi Gus, kalau di luar bicara soal komitmen dan menjajal diri tadi, balik ke pertanyaanku di awal, berarti tetap PSS itu untukmu personal. Kalau kita ngomongin ekosistem PSS bekerja, tentu kita butuh media, kita butuh infrastruktur yang lain. Tapi kalau untukmu sendiri, itu berarti tidak cukup di tribun aja, Gus? Enggak cukup. Enggak mungkin bisa. Karena hasil pertandingan itu, walaupun pertandingan selesai di 90 menit, hasilnya itu akan kamu bawa sampai rumah. Apakah kamu menang tuh kamu masih senang, atau kamu seri atau kalah kamu masih kecewa. Jadi dampaknya dari 90 menit itu tadi itu enggak berhenti di 90 menit itu. Jadi ketika itu di luar permainan sepak bolanya dia belum selesai, ya mungkin tulisan dan lagu itu bentuk dari perasaan-perasaan yang belum selesai dari sepak bola itu loh. Menurutku sih di situ. Oke. Menarik ini. Ada ketika 90 menit plus itu selesai, sebenarnya tidak selesai amat. Ya. Dan itu terus terakumulasi dari awal kamu nonton, dari awal kamu mengikuti sampai hari ini. Sampai kamu disakiti dan segala macam. Nah, itu yang membentukmu. Oke, nah pertanyaannya, ada hal lain ya yang membuat yang kamu rasakan seperti pasca pertandingan? Perasaan-perasaan yang hadir seperti aku nggak ngomong menang kalah ya, aku ngomong karena bagiku tadi Togos juga udah bilang, kamu udah bilang menang kalah kemudian bukan persoalan besar lagi. Nah, ada nggak yang lain, hal lain ketika yang kamu rasakan Tonggos dan Kartogenit persis ya, mendekati lah perasaan yang kelak motor pulang dari tribun, betul, dari tribun pulang rumah. Hal lain yang membuat kamu merasakan hal yang serupa seperti yang kamu rasakan setelah selesai pertandingan. Nggak ada. Nggak ada. Sepak bola itu semesta pengalaman yang lain buatku. Kayaknya itu aku tidak merasakan gembira yang serupa dengan misalnya aku bermain teater dulu pernah nggak punya perasaan itu nggak muncul. Oke. Nggak ada memang sepak bola itu sekuat itu. Oke, buatku. Oke, kamu guys? Ya sama. Aku juga kurang lebih gitu. Tidak ada hal lain yang mirip atau mendekati perasaan setelah selesai dari tribun. Kayaknya kalau jadian dengan perempuan yang kamu incar lama, itu tuh nggak lebih happy daripada PSS menang dari rivalnya gitu. Oke. Segitunya. Bahkan kamu tuh pacaran sama orang yang kamu sukai banget tuh menurutku itu belum cukup untuk menyamai happy-nya itu loh. Oke. Itu mirip sebenarnya. Kalau aku suatu ketika pacarku pernah protes, cemburu sama PSS, sama bal-balan. Wah, ini menarik ya. Terus kamu gimana ngerayu? Lah ini aku merumuskan, kemudian aku merumuskan karena sebentar. Oh, enggak begitu. Ini ora serta merta kemudian tentang
waktuku dan PSS waktumu denganmu. Itu tidak ekuivalen kalau kupikir begitu. Karena perasaan itu setara, tapi kalau dijelaskan detail gitu, kau milih PSS atau milih aku, gitu itu nggak buatku ya, buatku pribadi nggak ada. Karena aku bisa ternyata ketika aku berada di stadion tuh aku bisa 100% sama PSS. Bisa nggak lihat HP, bisa makan tahu sambil lihat pemain kesana kemari, bisa lihat supporter, bisa sini. Itu aku lupa. Tapi ketika aku punya waktu sama pacarku, aku bisa melupakan hal lain. Jadi kita bisa 100% di situ, 100% di sini, 100. Nggak perlu kemudian dari 100 itu 20%. Kita poro-poro. PSS 60%, pacarku 40%. Nggak bisa diporo-poro gitu ternyata. Setelah, nggak, aku bisa. Buatku, pertanyaanmu nggak masuk akal, wes ngono bae. Ya. Kalau buatku. Oke. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang penggila bola, misalnya dari tempatmu, dari Pekalongan atau dari tetanggaku Pemalang, Pemalang dan sebagainya, captionnya kan bal-balan sik lagi kue, atau nek kue takon pegat apa nganu aku milih pegat bangane aku ora nonton bal-balan, aku nggak bisa sampai level karena ternyata orang 100% diporo buatku ya. Gak tau buat Gus. Gimana Gus? Kamu punya pengalaman serupa? Kalau untukku ya pernah sih kayak gitu. Ada satu waktu pertanyaan itu muncul, kalau aku ngajak kamu main sementara PSS bertanding tuh kamu akan milih mana? Pertanyaan itu pernah muncul. Dan ternyata ya jawabannya milih nonton bal. Kalau untuk tapi kemudian ada yang itu sebenarnya perempuan yang akhirnya bisa menerima aku sebagai supporter bola, ya akhirnya menjadi imbang seperti Hosea itu tadi, bahwa 100 ini 100 itu. Oke. Kalau ada pertanyaan milih aku apa sepak bola, itu bukan perempuan yang tepat. Gampang ya berarti seleksinya Gus? Iya. Oke. Kita hampir 2 jam nggak kerasa. Aku ingatkan lagi teman-teman, kalau mau tanya silakan. Dan kita punya gift atau kita punya merchandise dari Milov, lini merchandise-nya Studio Batu. Bagi siapa yang bertanya nanti akan mendapatkan kiriman merchandise cantik dari Studio pertanyaannya Batu. Kita pilih juga, kalau pertanyaannya ini ada pacarnya siapa Om, itu nggak bisa ya. Tidak akan mendapatkan. Maaf kami Gus, tadi ada pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Tadi cerita sampo dari Hosea, akhirnya samponya gimana Gus? Samponya itu ya ada yang payu, ada yang akhirnya dipakai sendiri loh. Oke. Kontrol itu dulu waktu SMA. Iya. Habis. Gus, kenapa jualan sampo loh, Gus? Soalnya anak JB kan pada gondrong-gondrong, Bro. Oke. Oh, sesimpel itu ya? Oke. Dan terus kamu punya, oke. Dan setelah pengumuman masuk De Brito dengan kelulusan SMA itu jedanya panjang. Pasti anak-anak SMA itu sudah bersiap memanjangkan rambut sih, kalau udah keterima di De Brito. Ya. Hampir otomatis kayaknya. Tapi kenapa dodolannya malah kaos kan gitu toh? Oh, batinnya tonggos. Batinnya tonggos. Ya nek kontrak dodolannya sama. Dia melihat ceruk pasar. Ceruk pasar. Oke, terus tadi pertanyaan dari Hosea yang mungkin juga kalau nggak ada teman-teman yang bertanya, merchandise-nya buat saya. Jangan dong. Jadi mungkin sebelum pernyataan penutup dari kalian berdua, Tonggos menjawab dulu pertanyaan dari Hosea. Silakan. Apa? Nganu. Kamu kan ini, Gos, posisimu di skena itu kan sebagai kapo, dan tapi aku ngerti jawabannya. Ya kan yang lain belum. Yang lain belum ya. Tapi banyak yang bertanya juga, kenapa kok
kok seperti seperti banyak yang tanya sama Tonggos, oh Mas Kapo gitu. Dia selalu, oh enggak orang koyo ngono kuwi nek ana sing gandeni yo seneng-seneng wae gitu. Mungkin itu jawabannya sih, aku sudah bisa mengira. Oh ini tadi malah ada nih. Ya, habis ini nanti Tonggos jawab dulu. Kenapa nggak mau disebut Kapo ya? Ora, kenapa itu penting dan tidak penting di dalam hidupmu? Maksudnya itu di level mana? Kalau dibuat sebuah indeks gitu, penting dan tidak pentingnya? Sangat tidak penting. Jawab apa? Predikat itu tuh nggak terlalu penting karena pemilu itu loh. Kamu orang pintar atau orang bodoh nilainya 1. Kamu siapa dan seorang apa tuh bagi PSS ya kamu 1 gitu, nggak terlalu penting. Oke. Jadi ya podo wae. Terus jawab. Wes sangat sih jawabannya. Oh, berarti itu nggak penting ya, Gus? Nggak penting. Aduh, suaranya hilang meneh. Oke, mungkin ada pertanyaan buat kamu. Kalau digambarkan lagu PSS kayak lagu apa, Gus? Itu buat Gus. Selain lagu PSS, kalau puisinya siapa? Mas Kartomo. Aku kalau puisinya siapa, Mas? kalau puisi aku sering bilang Kartomo. Aku sering bilang dulu PSS tuh kayak puisinya Sapardi. Hujan bulan Juni, bentar lagi Juni. Yang fana adalah waktu PSS abadi. Oke. Oh ya, itu cukup menjelaskan. Mas Kartomo. Cukup menjelaskan karena yowis. Oke. Timeless. Oke. Okay. Halo Tonggos, hadir Gus. Gus, pertanyaan. Cek, terus sip. Kenapa kamu akhirnya naik ke stager lagi? Soalnya dimintain tolong oleh Kapotivo yang utamanya untuk nemenin dulu sampai dia siap. Dia itu kalau tak tanya iya mengset gitu ya. Mengset. Kan ada pertanyaanmu aja sing rada berhasil pertanyaan antropologis aja. Pertanyaan nih. Sing itu tadi kan itu pertanyaan titipan, Gus. Aku tahu jawabannya kalau kamu pasti nggak penting dalam hidup menjadi kapo itu. Yang aku selalu dari dulu pengen tahu itu adalah perasaannya menjadi orang seperti W.R. Supratman tapi tidak tahu, orang-orang tuh nggak banyak yang tahu. Dia kan menulis songwriter. Dia menulis karyanya itu sampai kau bisa itu dia mungkin tidak meniatkan. Tapi kemudian ya terus muncul di react banyak orang, di cover, kemudian jadi sebuah lagu yang dinyanyikan semua orang sampai setelah pertandingan usai, sampai kau bisa itu. Artinya itu sudah menjelma level up jadi sesuatu yang monumental. Di dalam hidup Tonggos itu dia pernah menciptakan sebuah karya yang monumental. Kalau kamu lihat di YouTube, di ketik sampai kau bisa pasti ada yang kayak nulis dahsyat 1 juta orang nyanyikan sampai kau bisa. Maksudnya ada perasaan apa yang menyertaimu melihat karyamu menjadi karya yang seperti itu, dan kenapa kamu memilih untuk ya wis itu sudah kuwakafkan saja dan namaku begitu penting lagi. Yang pertama, kedua aku tahu jawabannya mesti ya karena memang ora penting. Tapi yang pertama itu menarik. Perasaannya gitu. Perasaannya mungkin ya bakal sama kalau
pertanyaan ini kamu ajukan ke WR Supratman sudah menciptakan Indonesia Raya. Ayo. Saya sono ya. Ya, ada berbangga diri kowe sebagai manusia biasa yang mencintai PSS Sleman ini akhirnya bisa memberi sesuatu. Seperti kamu sudah menulis pada suatu waktu yang Sleman sekali, tak kira kamu cukup berbangga bisa menyumbangkan sesuatu untuk PSS bahwa cerita tentang sepak bola dan kamu itu berarti untuk kamu dan orang lain. Ya kira-kira sama gitu doang. Oke. Nah, rada dawa toh? Ya, lumayan. Pertanyaannya kayak Lumayan. ngono. Lumayan. Paling domo soal totem mau deh. Apik ya? Apik. Kira-kira analogus. Gus, pertanyaan berikutnya. Kalau digambarkan lagu, PSS kayak lagu apa, Gus? Mas Bagus Imam Pikukuh. Monggo. Itu teman saya anak kemek gitu. Kemek. Oke. Lagunya mungkin kalau sekarang itu seperti Timurnya di Adams. Timur. Oh, Timur. Oke. Wis. Jadi hari-hariku yang paling gelap ya, Gus. Lirik yang mana? Ya, hampir dari semua liriknya. Dari awal sampai akhir. Iya. Oke, next question ya. Bagaimana dari Mas FRXYG dalam asumsi Mas Jose tadi itu siapa? Fransisi Farisi Yoga Mas Farisi Yoga atau malah Francis sayang. Nggak tahu FRXYG. Oke, Mas FRXYG, pertanyaannya untuk Mas Tonggos, bagaimanakah menjadi supporter yang baik selain tidak membuat rusuh? Ada. Silakan. Gimana Mas Tonggos? Sepak bola itu bebas nilai, nggak ada baik buruknya. Jadi ya nggak bisa ditentukan baik atau buruk. Itu aja. Jadi supporter yang baik ini nggak ada labelnya. Itu kayak 10 tahun yang lalu banyak orang pakai slogan the real supporter piye toh. Atau jadilah supporter dewasa. Emang sing kanak-kanak piye? Oke, berarti ini ya. Berarti pertanyaan soal baik buruk untuk sepak bola itu cukup absurd buatmu. Iya, aku nggak bisa memetakan itu di otakku tuh nggak bisa. Oke. Aku pernah lihat tweetnya Tonggos yang semua di sepak bola ya semua ketika terjadi ontran-ontran gitu di sepak bola ya semua orang ya adalah korban. Ya menurutku itu cocok ya. Ya memang. Semua korban, aku semua mengamini juga semua pelaku. Oke. Udah Bingung sih. Kita udah almost 2 jam. Tonggos, ya. Sepertinya ini adalah selesai yang tidak selesai. Seperti pulang dari tribun. Masih banyak sekali pertanyaan di kepala aku yang nggak bisa keluar ternyata. Mau tanya apa lagi? Lagi pula kita udah ngobrol ngalor ngidul dari Kalimantan sampai Boston, dari sampai Kopisa sampai puisinya yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu PSS abadi. Dan artikulasi-artikulasi lain yang ternyata sepak bola itu ya nyambung dengan kernet truk di Kalimantan. Sepak bola nyambung dengan pengalaman Munun jauh di Boston. PSS nyambung dengan pengalaman Munun jauh di Boston, PSS nyambung dengan pengalaman Tonggos di Kalimantan. Soal pada waktu yang Sleman sekali, silahkan pesen. Nah, ini backgroundnya aja. Kenapa Tonggos menulis? Kenapa Tonggos menulis? Kenapa saya menulis? Apa yang terjadi di baliknya? Ini yang kita bahas. Gitu. Ini yang harus dibeli ya. Kalau mau tahu isinya apa, kemudian ya beli nih. Tadi mau bahas ini pertamanya terus ya ora karena ngobrolnya ternyata wis tekan kernet truk dan sebagainya. Tekan totem dan sebagainya. Jadi itu sudah lebih dari apa yang ada di buku. Apa boleh dibikin? Silakan beli untuk menghabisi stok-stok terakhir kami. Di penerbit Kanopi, the one and only yang menerbitkan pada waktu yang Sleman sekali. Gitu, Gus.
Mas ya, mungkin satu kalimat terakhir sebelum selesai, 20 detik. Jadi pandai aja, cepet. Satu kalimat terakhir. Cepet. Aku kangen banget sama sepak bola. Tonggos. Aku cinta PSS. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini akan diupload di YouTube. Sampai jumpa, selamat malam, sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan. Tonggos, terima kasih. Sampai ketemu, Gos. Thank you ya, Gos. Yuk. Oke teman-teman, inilah akhir daripada podcast sesi ketiga yang ngomongin totem. Ternyata Tibane ngomongin totem, puisi, dan hal-hal lain yang sepertinya tidak nyambung, tapi ternyata nyambung sekali. Ternyata nyambung juga dengan podcast 1-2. 1-2 nyambung. Kalau boleh aku sedikit menarik satu benang merah. Yang pertama adalah spontanitas. Yang kedua, urusan-urusan kita hidup di dunia ini itu nggak hanya soal suara, nggak hanya soal visual, tapi soal perasaan Dan pengalaman. Dan soal-soal teks buku ataupun teks kebudayaan. Apa itu teks kebudayaan? Silakan googling sendiri. Karena ini udah 2 jam, capek ya. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Minggu depan kita akan bicara banyak hal lagi. Orang sehat selalu, jangan lupa cuci tangan di era kenormalan baru yang gak baru-baru amat dan gak normal-normal amat. Jadi hiduplah dengan sip. Dadah.